Shalom, selamat pagi Amang-Inang yang terkasih. Kita berjumpa kembali renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 785 ayat 2. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 38. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah seseorang mengetahui bahwa ia salah, respon yang selalu timbul adalah mereka takut. Secara hati nurani yang terjaga, orang akan mencari alasan untuk membelanya. Ketika ia bersembunyi satu pembelaan terhadap kesalahan itu, namun di sisi lain bersembunyi adalah sebuah bentuk ketidaktahuan untuk menjawab apa yang harus dilakukan. Namun firman Tuhan ini berkata berbeda. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya. Kata bersembunyi di sini menandakan ada sebuah ketakutan. Namun Tuhan tidak sedang berbicara penghukuman. Dia sedang berbicara mendapatkan sebuah tempat, di mana tempat itu Allah memikirkan dengan bertanya, "Adam, di mana engkau?" Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sama, yang menunjukkan bahwa Allah mengasihi Adam sebagai Bapa. Allah memikirkan kita karena Dia tahu keberdosaan itu membuatnya jauh dari Allah. Keberdosaan itu membuat hubungannya terpisah. Dan semua orang yang mendapatinya akan melakukan hal yang hampir sama. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita membandingkan dari banyaknya orang atau pabrik, pengusaha sedang membangun pekerjaannya, biasanya orang memberikan garansi.
Pabrik jam memberikan garansi, pabrik HP memberikan garansi, sampai televisi dan kendaraan. Mereka diberikan garansi. Namun tidak pernah mereka bertanya bagaimana barang itu setelah dibeli. Sampai akhirnya orang itu yang membeli bertanya, kenapa barang saya rusak? Mungkin hal yang sama juga terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Ketika manusia rusak, Tuhan tahu kapan dia rusak. Karena dia yang ciptakan. Dia memberikan garansi seumur hidup. Dan dia memikirkan ciptaannya. Dia memikirkan kita. Dia tetap memikirkan saudara. Firman Tuhan hari ini menaruh sebuah perhatian terhadap Adam dan Hawa. Tuhan memikirkan mereka yang telah jatuh dalam dosa dan sedang menjumpai istrinya. Dengan kata langkah kaki Tuhan, berjalan-jalan. Ini menunjukkan sebuah perhatian besar bahwa tidak sedang ada penekanan ataupun kebencian. Yang ada kepedulian Allah. Di waktu santai, manusia tetap dalam pikiran Sang Pencipta. Mungkin kita berbeda. Setelah jatuh dalam dosa, Sang Pencipta tidak lagi dalam pikirannya. Namun Adam salah. Tuhan tetap peduli kepadanya. Memang sifat dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang membuat seakan-akan kita tidak dipedulikan lagi. Kita telah tertutup jalannya. Namun firman Tuhan katakan, Allah mencarinya. Tuhan memikirkannya. Disinilah sebuah kesempatan di mana kita mendapatkan pengampunan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah ditarik sampai hari ini. Biarlah kesempatan kita bertemu dengan Tuhan. Kesempatan yang sama kita untuk menjumpainya dalam doa. Dan mohon ampun dan bertobat. Seraya berjanji kepada Tuhan. Dengan menyerahkan diri kepadanya. Dan Allah berbicara kepada kita sebagai bentuk sambutan. Di mana engkau, Adam, Adam? Saya sudah berdosa Tuhan. Dan Allah bertanya lagi, di mana engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Kenapa manusia tidak mencari Tuhan, sedangkan Allah mencari mereka? Jawabnya, karena dosa telah membuat kita semakin jauh. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Ia menginginkanmu kembali dan bertobat. Dan mengatakan, Tuhan dengarkan suaraku. Biarlah suara orang bertobat. Dunia, sorga, menyambutnya dengan sukacita. Dan jangan abaikan, berbicara kepada Tuhan dengan hati nurani adalah jauh lebih baik mensyukuri hidup yang telah diberikan Tuhan. Ingat, Tuhan bukan tidak tahu Adam di mana, tapi Tuhan memberi kesempatan baginya untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu dan kami bersyukur Allah sedang mengundang kami untuk menjauhi penyimpangan, keburaman, dan kami dipulihkan secara rohani dan kesehatan. Dan kami mendapati Allah menolong kami dan membaharui hidup kami untuk hidup bersyukur atas kasih pengampunan Kristus. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.